Bulan Sya'ban juga nggak kalah hebat. Cuman emang banyak sekali orang yang lalai gitu ya. Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Orang pada lupa sama bulan Sya'ban sebab kemarin di Rajab udah pada ngegas. Nah, sebelum Ramadan ngegas dia pada ngerem dulu nih. Nah, padahal enggak, justru gasnya nggak boleh berhenti 3 bulan nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan terus. Bulan Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ntar ada satu malam di tengah-tengah bulan Sya'ban, amal kita nih selama setahun dari bulan Sya'ban kemarin diangkat, dilaporin kepada Allah. Makanya kita pengen, kata Nabi, saya pengen tuh pas amal saya diangkat tanggal 15 Sya'ban tadi, saya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lagi ibadah. Supaya nanti amalnya naik juga baik-baik aja insya Allah. Ntar yang salah-salah, yang kurang-kurang, insya Allah dengan berkahnya puasa, dengan berkahnya sholawat, bakal dihapus, diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu jaminan dari Nabi, kalau nanti di malam nisfu Sya'ban itu, semua makhluk bakal dapat yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Yattali'ullahu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah bakal perhatiin, pandangin hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu Allah bakal ampunin semua makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk dapat ampunan dari Allah. Tapi ternyata ada istitsna di situ. Ada pengecualian. Enggak semuanya ternyata. Illa limusyrikin au musyahin. 2 kelompok manusia yang enggak dapat ampunan dari Allah. Yang pertama orang yang syirik. Orang yang musyrik menduakan Allah. Melihat ada yang lebih dibesarkan dari Allah, ditaati perintahnya melebihi Allah. Nah ini asyirkul khafi, itu syirik yang ringan tuh, nanti ke bawah lama-lama bisa menyebabkan syirik yang besar. Nah yang kedua musyahin. Apa itu musyahin? Yang nggak dapat ampunan dari Allah adalah orang yang di hatinya ada syahna, ada baghdha, ada kebencian. Nggak mau maafin kesalahan orang lain. Jadi ibaratnya Allah ngomong begini, hambaku, ini malam saya mau ampunin nih semua hamba saya. Kamu mau gak? Mau ya Allah. Nah sebagaimana kamu mau saya ampunin, kamu juga maafin dong kesalahan orang lain. Tetapi dia salahnya banyak ya Allah sama saya. Kesalahannya besar. Seakan-akan Allah tanya lagi, emang kesalahan kamu kagak besar? Emang kesalahanmu kagak banyak? Banyak. Mau gak dimaafin? Mau. Maafin juga orang lain. Hati yang di dalamnya penuh sifat maaf bakal dapat maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi banyak kejadian. Ada misalnya turun ayat Innallaha malaikatahu sampai akhir ayat. Ada lagi peristiwa namanya tahwilul qiblah. Kiblat tuh diganti. Jadi sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad udah sholat, tapi belum nyuruh yang lain. Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, ngadepnya ke Ka'bah. Begitu Isra Mi'raj dapat perintah sholat disampaikan kepada semua makhluk, Allah bilang kiblatnya jangan ke Ka'bah sekarang, Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad sholat setahun sekian bulan ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ngeledek, ya Muhammad, kamu syariat katanya dapat dari Allah. Jangan-jangan ikut-ikut nama Nabi kita doang kali. Niru-niru doang kali. Nabi kita Musa ngadep ke Masjidil Aqsa kalau kiblatnya. Kalau ibadah. Kamu ngikut. Jangan-jangan kamu nih ngikut doang. Jangan-jangan kamu niru. Akhirnya Nabi Muhammad angkat kepalanya begini. Belum ngomong apa-apa belum. Terus kemudian langsung turun ayat dari Allah. Suruh ganti arah kiblat. Makanya ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, Inni la ara rabbaka illa wa yusari'u fi ridha. Selalu saya lihat Tuhanmu itu wahai Nabi pengen cepet-cepet apa yang kamu mau langsung dikasih. Bahkan belum minta. Kalau bahasa Betawinya ini Nabi bahasa Betawinya baru dongak doang begini. Belum ngomong belum. Tiba baru begini aja. Belum nyampein apa langsung turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatar al-masjidil haram. Tuh, langsung. Makanya hukum berubah gara-gara keinginannya Nabi Muhammad. Sampai dirubah tuh hukum.
Nah, kita lihat bahwa ternyata Allah segitu cintanya sama Nabi. Kalau kita mau raih cinta dan ridhonya Allah, dekat-dekat sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.